manzilatal mitnati, lalu para ulama menempatkan tempat dugaan itu kepada kedudukan keyakinan. Tadinya tempat-tempat yang diduga, tapi karena memang itu sudah menjadi adah yang muhakkamah, maka dihukumkanlah menjadi kedudukan keyakinan. Tsumma ja'alu nafsan naumi, kemudian para ulama menjadikan jenis tidur ala hadihil hayati nakidon, atas keadaan yang seperti ini membatalkan wudu, artinya rebahan. Tadi itu jenis tidur itu yang rebahan, kenapa bisa ngebatalin wudu? Wa in tayaqqana adama khuruji syai'in min duburihi. Wa in tayaqqana, sekalipun dia meyakini adama khuruji syai'in, tidak keluarnya sesuatu min duburihi, dari duburnya itu. Jadi ada orang tidur rebahan, ya, tidur, bener tidur, dan dia yakin tidak keluar sesuatu dari tubuhnya, tetap batal wudunya. Kama lau akhbarahu maksumun, sebagaimana jika mengkhobarkan kepadanya orang yang maksum. Siapa orang maksum? Nabi, nggak ada lagi orang maksum. Nabi memberitakan kepada dia bi annahu lam yakhruj minhu syai'un, bahwasanya tidak keluar darinya sesuatu, tetap batal wudu. Jadi ada orang tidur atas kopah gitu, tidur gitu. Pulas. Ada Nabi yang bilangin gitu, tadi waktu ente tidur nggak keluar apa-apa, nggak keluar sesuatu dari tubuh ente, tetap batal wudunya. Kalau memang dia tidur tidak dalam keadaan duduk bersila. Aukanal mahallu masdudan, ataupun adalah tempat keluarnya itu ditutup. Jadi duburnya pas dia tidur diganjel. Jadi pas dia tidur duburnya itu masdudan, ditutup gitu, diganjel, tetap batal. Bima la yumkinu ma'ahu khuruju syai'in, bima la yumkinu ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak mungkin bersama tutupan itu, khuruju syai'in, keluarnya sesuatu. Jadi tubuhnya ditutup, diganjel, yakin udah kagak bakalan keluar. Kalau emang dia tidurnya modelnya seperti itu, batal gitu. Walaupun yang ngabarin seorang nabi, ataupun seumpama duburnya itu ditutup yang kagak mungkin keluar darinya sesuatu, tetap batal wudunya. Kalau memang tidurnya itu celentang, tidurnya itu tidur tidak dalam keadaan duduk bersila. Wa ulima mimma dzukira, dan diketahuilah dari sesuatu yang telah disebutkan, annal kubula, itu tadi pembahasan dubur ya, itu semuanya pembahasan dubur. Nah sekarang pembahasan kubul nih. Wa ulima mimma dzukira, dan diketahui dari sesuatu yang telah disebutkan, annal kubula, bahwa kubul, kemaluan depan itu, la yajibu tamkinuhu, tidak wajib memantapkannya. Artinya tidak sama seperti hukum dubur. Wa in ihtamala khuruju rihin minhu, walaupun terduga keluarnya angin dari kubul, li'anna dzalika nadirun, karena hal itu adalah jarang.
kemaluan perempuan itu udah biasa keluar angin, kayak kentut gitu, kempos ya, gitu, nembak sama. Bal qalu la yadurru, bahkan ulama berpendapat la yadurru itu tidak mengapa, walaupun keluar angin dari kemaluan depan. Wa in kana min adatihi, sekalipun adalah dari kebiasaannya, khurujul lihi min kubulihi, keluarnya angin dari kubulnya itu udah biasa, nggak apa-apa itu kata ulama. Naam, akan tetapi intayakona, apabila dia meyakini khuruja syai'in min kubulihi, keluarnya sesuatu dari kubulnya, inta qada wudu'uhu, maka batal wudunya itu. Kalau emang dia yakin benar ada yang keluar dari kubulnya, ya batal. Walau nama mumakkinan, seandainya dia tidur dalam posisi yang mantap, artinya mumakkinan, tidur dalam keadaan duduk bersila. Launama mumakkinan, seandainya dia tidur dalam keadaan duduk bersila, wazalat ihda al-yaihi, dan bergeser salah satu dari dua pantatnya, begini. Tadinya dia tidur bersila, terus geser gitu pantatnya, geser begini. Ausakoto dirauhu alal ardi, atau terjatuh lengannya di atas tanah gitu. Tuh. Nah, tadinya pun mantap dia, mantap begini. Tahu-tahu dia, nah tangannya ini jatuh, pantatnya bergeser, tangannya jatuh ke tanah. Bagaimana keadaannya? Falahu arba'u halatin, maka baginya ada 4 keadaan. Fa in kana dalika, maka jika adalah hal itu qoblan tibahihi yakinan, sebelum bangunnya secara yakin, intaqadha wudu'uhu, maka menjadi batallah wudunya. Fa in kana dalika qoblan tibahihi yakinan, intaqadha wudu'uhu, maka jika adalah hal itu sebelum bangunnya secara yakin, jadi jatuhnya itu sebelum bangun, jatuhnya sebelum bangun, berarti menjadi batal. Yang kedua, au ba'dahu, jatuhnya itu setelah bangun, bangun dulu baru jatuh. Yang ketiga, au ma'ahu, atau berbarengan dengan bangunnya itu, jatuhnya itu berbarengan dengan bangun, pas dia jatuh sadar. Wah. Yang ketiga, au syakka, atau yang keempat, atau ragu-ragu, bangunnya itu berbarengan atau sebelum atau setelah. Nah, 3 kondisi ba'dahu, ma'ahu, syakka, fala, tidak batal wudu. Yang batal itu adalah fa in kana dzalika qablan tibahihi yakinan, apabila adalah hal itu, artinya bergeser pantatnya, jatuhnya lengannya itu sebelum dia bangun, batal wudu. Jadi jatuhnya sebelum dia bangun, batal wudu. Tapi kalau setelah dia bangun, berbarengan dengan dia bangun, atau dia ragu-ragu, maka tidak batal wudu. Paham ya? Iya. Jadi jatuhnya begini tuh, nah, sebelum bangun,
jatuh dulu baru bangun. Nah, jadi jatuh dulu baru bangun, batal tuh ya. Kalau emang jatuhnya itu setelah bangun, ya, jatuhnya setelah bangun ya ba'dah. Jadi dia bangun dulu baru jatuh, atau berbarengan, pas dia jatuh berbarengan dengan dia bangun, atau dia ragu-ragu, maka 3 perkara ini tidak ngebatalin wudhu. Sekarang